Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai past continuous. Apa itu past continuous? Past continuous atau past progressive tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi atau suatu kegiatan sedang terjadi pada waktu tertentu di masa lampau. Maksudnya seperti apa? Apa yang dimaksud dengan masa lampau itu? Ketika kita sedang melakukan sesuatu, misalnya kemarin saya sedang makan. Nah, itu adalah past continuous. Suatu kegiatan yang sedang terjadi dan dilakukan pada waktu lampau. Waktu lampau adalah waktu yang sudah terjadi. Bisa kemarin, 2 jam yang lalu, 3 minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu, atau 1 tahun yang lalu. Nah, itu adalah past continuous. Nah, setelah ini kita akan coba untuk memahami dengan jelas apa itu past continuous. Oke, pada bagian ini kita akan mempelajari pola kalimat past continuous. Pertama yang harus kita perhatikan adalah rumus kalimat positif. Apa yang harus ditempatkan di awal pada rumus kalimat positif? Pertama adalah subjek, kemudian to be, setelah itu verb 1 ing. Nah, sekarang kita perhatikan rumus kalimat negatif. Apa saja? Pertama yang harus diletakkan di awal adalah subjek, to be, kemudian not, setelah itu verb 1 ing. Sedangkan rumus kalimat tanya ada 2, ada yes no question, ada WH question. Nah, yang rumus yes no question ini diawali oleh to be, kemudian subjek, setelah itu verb 1 ing. Sedangkan rumus WH question itu diawali oleh 5W1H, kemudian to be, subjek, setelah itu verb 1 ing. Seperti itu. Mudah-mudahan rumus ini kalian bisa pahami dengan baik. Jadi kalian bisa membuat kalimat berdasarkan rumus ini. Insya Allah kalian bisa. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai contoh-contoh past continuous, kita pahami terlebih dahulu apa itu S atau subject. Dalam bahasa Inggris, S atau subject ada 7. Pertama, I, kedua, you, ketiga, they, keempat, we, kelima, he, keenam, she, dan yang terakhir adalah it. Selanjutnya yang harus kita pahami adalah apa itu to be. Mengapa kita harus memahami to be? Kita memahami to be supaya kita bisa menempatkan subjek pada posisi yang benar. Kita bisa menggunakan atau membuat kalimat past continuous dengan benar. Nah, ada berapa to be itu? Di dalam bahasa Inggris, to be itu ada 2 bagian. Pertama, present of be dan past of be. Apa saja present of be itu? Present of be itu terdiri dari pertama is, kedua am, ketiga are. Nah, kemudian past of be terdiri dari apa saja?
Nah, past of be terdiri dari was dan were. Oke, mudah-mudahan penjelasan yang sudah dijelaskan bisa dipahami. Selanjutnya, bagaimana kita menempatkan subjek dan to be dalam kalimat past continuous supaya tidak keliru. Jangan sampai kalian menempatkan I were pada kalimat past continuous, atau bisa jadi ada juga yang menempatkan you was. Oke, supaya kesalahan-kesalahan itu tidak terjadi, maka kita harus pahami bagian ini terlebih dahulu. Oke, yang pertama adalah was. Nah, was itu berpasangan dengan subjek apa saja. Nah, seperti kalian lihat di gambar ini, was itu berpasangan dengan subjek I, he, she, dan it. Maka menjadi I was, he was, she was, dan it was. Nah, lalu bagaimana dengan were? Nah, were berpasangan dengan you, dengan they, dan we. Maka menjadi you were, they were, we were. I was sleeping at 9 last night. They were doing their work when the teacher came to the classroom. Oke, baik. Setelah kita memahami apa itu past continuous, apa itu subjek, dan apa itu to be, sekarang kita pelajari contoh kalimat past continuous. Pada contoh kalimat pertama, yaitu I was sleeping at night last night, I adalah subjek, was adalah to be, sleeping adalah verb 1 plus ing, kemudian at night dan last night adalah keterangan waktu. Sedangkan pada contoh yang kedua, yaitu they were doing their work when the teacher came to the classroom, they adalah subjek, kemudian to be-nya adalah were, verb 1 ing-nya adalah doing, kemudian their work-nya sebagai apa? Their work-nya adalah objek. Dan kalimat when the teacher came to the classroom adalah sebuah when clause. Nah, when clause ini digunakan untuk memperjelas kalimat awal, yaitu they were doing their work. Kapan they were doing their work-nya? Yaitu when the teacher came to the classroom. Oke, berikutnya yang kita akan pelajari adalah contoh kalimat negatif. Apa rumusnya? Rumusnya yaitu kita letakkan pertama adalah subjek, kemudian berikutnya kita letakkan to be, selanjutnya not, kemudian setelah not kita letakkan verb 1 dan ing. Ingat ya, verb 1 adalah kata kerja pertama. Contoh, I was not sleeping at night last night. Oke, sudah bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan dengan contoh kedua.
They were not doing their work when the teacher came to the classroom. Nah, itu contoh yang kedua. Ingat ya, kalimat yang berwarna merah adalah kalimat when clause. Dan kalian juga harus ingat bahwa kalimat when clause itu menggunakan rumus simple past. Apa itu simple past? Simple past itu adalah subjek, kemudian diikuti oleh verb 2. Apa subjeknya? Subjeknya adalah the teacher. Kemudian verb 2-nya apa? Verb 2-nya adalah came. Nah, came itu kata kerja kedua dari apa? Came itu merupakan kata kerja kedua dari come. Oke ya, sudah bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya kita pelajari contoh kalimat tanya past continuous. Pertama kita lihat dulu rumus kalimat tanyanya. Ada dua bentuk kalimat tanya, yaitu bentuk yes no question dan WH question. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kalimat tanya dalam bentuk yes no question. Rumusnya bagaimana? Pertama diawali oleh to be terlebih dahulu, kemudian subjek, setelah itu verb 1 dan ing. Contoh, were you sleeping at night last night? Nah, ini bisa dijawab dengan yes, I was, atau no, I was not. Oke, berikutnya kita lihat kalimat tanya dalam bentuk WH question. Rumusnya adalah pertama 5W1H, kedua to be, setelah itu subjek, kemudian verb 1 dan ing. They were doing their homework when the teacher came to the classroom. Nah, itu adalah contoh kalimat positif. Nah, misalnya dari kalimat tersebut kita ingin membuat pertanyaan dengan jawaban their homework. Maka pertanyaannya adalah what were they doing when the teacher came to the classroom? Oke, mudah-mudahan bagian ini kalian bisa memahaminya dengan baik. Jaka Tarab was going home from the woods. Suddenly, he saw some fairies in the lake. They were bathing when he peeped at them from behind the bushes. Then, he stole their pink scarves. Oke, Bapak berharap kalian bisa memahami apa itu past continuous, bagaimana membuat kalimat past continuous, bagaimana membuat kalimat tanya, bagaimana membuat kalimat negatif past continuous. Mudah-mudahan kalian bisa memahami setelah mengikuti pembelajaran tentang past continuous. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian, coba sebutkan kira-kira pada contoh kalimat berikut ini ada berapa kalimat past continuous, dan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Ingat, tulis nama kalian dan jangan lupa tulis kelas kalian masing-masing. Oke, terima kasih atas perhatian kalian semua, dan sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.